Menulis. Menulis apa kira-kira? Kalau yang kan bahasa Indonesia itu ada dua ya, Dek, ya. Ada yang berupa kebahasaan dan kesastraan. Kalau yang berhubungan dengan sastra kira-kira apa saja? Dulu di kelas 1 sampai kelas 5, kalau yang berhubungan dengan sastra biasanya kalian mempelajari apa contohnya? Apa? Hasna? Apa Has? Apa? Kalau yang berkaitan dengan sastra apa ya? Ada pantun, ya, kemudian ada puisi, ada cerita. Lah, itu semuanya berhubungan dengan sastra. Cuma mungkin ketika pembelajaran porsinya tidak sebanyak kalau kita belajar tentang yang kebahasaan itu ya. Harusnya bisa seimbang ya karena kalau kita belajar sastra itu banyak sekali hal yang bisa kita dapatkan, terutama untuk apa ya? Bisa kita ambil hikmahnya, bisa kita ambil pelajaran yang ada di misalkan di cerita, di puisi atau di pelajaran sastra yang lainnya. Bisa juga untuk menghaluskan perasaan kita. Ya, kok bisa Us belajar sastra bisa menghaluskan perasaan kita bisa? Karena biasanya kan ada cerita, kemudian ada sesuatu yang apa ya istilahnya bisa kita ambil keteladanannya lah. Itu semua sangat bermanfaat gitu ya. Ustazah sangat suka kalau ada anak-anak atau muridnya Ustazah itu yang punya kebiasaan membaca cerita atau novel atau hal-hal yang berhubungan dengan sastra. Karena apa, Dek? Karena akan sangat bermanfaat, bisa menambah kosakata juga, bisa menambah wawasan gitu, nggih. Ada yang di sini suka membaca novel atau punya koleksi novel? Mbak Hasna, novelnya apa, Has? bahasa Inggris. Oh ya, kalau Sada malah belum pernah ya koleksinya ya koleksi novel yang bahasa Indonesia itu ya. Nanti bisa tukeran sama Us yang sama-sama punya hobi membaca. Us ada punya beberapa buku cerita juga bisa nanti tukeran ketika di sekolah, nggih. Kadang ada beberapa yang Us ada pajang di pojok baca atau di yang di sebelah timur itu. Itu nanti bisa dibaca bareng-bareng gitu, nggih. Untuk kegiatan hari ini, kemarin kita sudah pernah punya pengalaman, nggih, menulis cerita tetapi idenya dari kalian semua atau dari kalian sendiri dan beberapa sudah dikumpulkan ke US, ada juga yang sudah menang ya, sudah ada apresiasi. Kemudian yang masih belum mengumpulkan ya tetap ada catatannya ya, ada beberapa anak yang tidak mengumpulkan cerita yang kemarin. Untuk hari ini Ustazah menggunakan metode yang berbeda. Kalau kemarin kalian membuat cerita dari awal sampai akhir itu semuanya idenya dari kalian. Tapi untuk hari ini Ustazah punya beberapa paragraf. Nah, nanti ada 4 cerita yang di paragraf pertamanya itu Ustazah yang memulai. Nanti kalian tinggal yang melanjutkan. Apa waktunya cukup? Nanti secukupnya saja. Hari Sabtu kan kalian libur, Sabtu terakhir nggih. Nanti bisa dilanjutkan yang hari ini belum selesai atau masih cuma dapat 1 atau 2 paragraf bisa dilanjutkan di hari Sabtu. Kemudian ketika pembelajaran ke sekolah bisa dikumpulkan ke Ustazah gitu ya. Jadi nanti silahkan kalian memilih, ada 4 cerita belum ada judulnya juga, tapi di paragraf awal itu sudah Ustazah mulai. Jadi nanti kalian tinggal melanjutkan, mau dibawa kemana cerita yang sudah Ustazah buat 1 paragraf. Itu ya Ustazah tampilkan dulu ya. Nanti silahkan memilih cerita 1, cerita 2 atau cerita 3. Jadi kegiatan pembelajaran hari ini adalah melanjutkan cerita yang sudah dibuat Ustazah. Itu ya. Bismillah ya. Kita belajar menulis. Yang kemarin-kemarin belum suka menulis, hari ini kita latih biar apa namanya terampil dalam merangkai kata-kata menjadi sebuah kalimat. Siap ya? Silahkan disiapkan di meja kalian, mungkin kertas orek-orekan juga boleh atau buku bahasa Indonesia atau yang punya kertas folio juga boleh itu ya. Yang nantinya bisa kalian gunakan untuk menulis cerita yang akan dipilih. Saya share screen dulu ya. Nah, nih cerita yang pertama. Sudah kelihatan? Belum. Nih, sudah kelihatan belum? Sudah? Kurang besar nggak? Iya. Kurang besar. Sudah? Ampun? Iya. Iya. Ini cerita yang pertama. Lah, cerita yang pertama silakan dibaca dulu. Ini awalan paragrafnya seperti ini. Dibaca dulu. Nanti bisa memilih ya, Us aku mau yang cerita pertama. Berarti kalau mau yang cerita pertama,
bisa ditulis dulu yang paragraf 1 gitu ya. Ini dilihat dulu saja, enggak usah ditulis, dilihat dulu. Atau enggak nanti Ustazah kirimkan ke apa namanya? Ke grup WA gitu ya. Sudah cerita pertama? Ini awalannya seperti ini. Sudah ada gambaran? Kalau paragraf awalnya seperti ini kira-kira mau dibawa kemana? Ada yang sudah punya gambaran? Ini ya. Sekarang cerita yang kedua. Ini membacanya sekilas dulu saja. Nanti tinggal diputuskan mau memilih cerita yang mana. Ini cerita yang kedua. Ini nanti lebih luas. Bisa dibawa kemana-mana ini nanti. Endingnya seperti apa? Bisa dibayangkan terlebih dahulu. Ini yang kedua ini nanti kamu bisa dibawa ke cerita yang dramatis gitu nggih. Sampun, cerita yang kedua. Sudah terbayang kalau awalannya seperti ini, nanti pengembangannya seperti apa sudah ada bayangan belum? Hasna sudah ngantuk, Has. Kok dari tadi ada yang menguap-menguap pagi-pagi? Sudah? Kita ke cerita yang ketiga ya. Nih. Ini sering kita alami ya ketika pembelajaran normal nggih, tapi tidak naik sepeda kalau kalian pergi ke sekolah nggih. Sudah? Nih, cerita yang ketiga awalannya seperti ini. Sekarang kita bergeser ke cerita yang keempat. Nih, cerita terakhir. Sudah? Dari cerita pertama sampai keempat, silahkan diputuskan mau mengambil yang mana. Coba yang cerita pertama silahkan raise hand. Ada yang mau mengambil cerita yang pertama? Bentar, bingung belum. milih. Bingung memilih. Mau memilih yang mana dulu nanti Ustazah ulangi dari yang pertama nggih. Kalau yang cerita pertama berarti silakan ditulis terlebih dahulu. Cerita Screenshot aja, di screenshot. di screenshot. Ya, boleh di screenshot ya. Kalau yang pakai HP bisa di screenshot, nanti tinggal dipilih yang cerita satu, dua. Di screenshot kok. Ya, kita ulangi dari yang pertama nggih. Yang pertama dulu, silakan di screenshot. Nih, ini yang pertama. Siapa yang mau memilih cerita yang pertama? Silakan resen, cerita yang pertama. Enggak ada. Terus kalau misalnya lewat ya, masih bingung ya, Us. Masih bingung. Ini Mbak Jauja cerita yang pertama. Silakan dicermati nggih, bisa di screenshot juga. Atau nanti sudah kirimkan di grup WA juga bisa. Sudah? Selain Jauja, siapa lagi yang cerita pertama? Ini ada 32 partisipan atau 32 peserta dari kalian. Cuma Jauja saja cerita pertama. Jauja sudah di screenshot? Sudah dari tadi. Ya, sudah paham? Maksudnya sudah bisa ada gambaran kalau
Awalnya seperti ini mau dibawa kemana? Sudah punya gambaran? Ya, ya Us. Ya, ini ada Mas Davin. Davin cerita pertama, Vin. Ya, Ya. terpikirkan suatu cerita. Ya, sudah punya bayangan nanti ini mau dibawa kemana ceritanya? Sudah ada bayangan, Mas Davin? Udah. Sudah, tentukan dulu tokoh utamanya. Namanya siapa itu ya. Ini kan belum ada namanya. Saya tidak menyebut nama, nggih. Nanti silakan kamu yang menentukan sendiri. Nama tokoh utamanya siapa, nanti yang menemani di cerita itu siapa saja ditentukan dari sekarang, gitu nggih. Berarti cuma Jauja sama Davin nggih cerita yang pertama. Sekarang cerita yang kedua. Silakan raise hand. Ada yang mau melanjutkan cerita yang kedua? Mas Oni. Siapa lagi? Saya tak lihat dulu. Ada Oni, ada V. Kira-kira Mas Oni, tokohnya ini mau dibuat laki-laki atau perempuan? Yang jadi tokoh utama di sini. Ada Mas Farhan, ada Mbak Aca. Laki-laki. Kalau V? Perempuan atau laki-laki V? Laki-laki Us. Ya, ini sudah ada 6 partisipan yang memilih cerita yang pertama. Cerita yang kedua. Nah, bisa ditentukan dulu nggih, tokoh utamanya mau laki-laki atau perempuan. Biasanya kalau yang menulis cerita kita itu kayak Ustadzah ya, misalkan Ustadzah yang nulis biasanya ya mesti tokoh utamanya perempuan karena bisa apa ya, bisa improvisasi sesuai dengan kita gitu nggih. Kalau Mbak Aca, ini kira-kira tokoh utamanya ini nanti endingnya mau dibuat yang bahagia atau yang sedih? Belum tahu sih, Us. Oh, belum Tapi tahu. udah ada bayangan kita Sudah mau ada gimana. bayangan itu ya. Ini tokoh utamanya pekerja keras ya. Sampai harus membantu orang tuanya bekerja. Kalau ungkapannya membanting tulang. Membanting tulang. Mas Farhan, gimana Farhan? Mau Iya. dibawa kemana ini ceritanya? Happy ending atau sad ending? Sepertinya happy ending sih. Happy ending ya. Berarti nanti bisa campuran nggih. Bisa dibuat di tengah-tengah nanti sedih dulu. Lah, baru nanti di akhir dibuat akhiran yang menyenangkan biar kalau kita tuh membaca ceritanya akhirnya senang ya ikut senang deh. Tapi kalau akhirannya sedih itu jadi kepikiran juga ya. Nek Ustazah seperti itu. Jadi gemes gitu loh. Ini ada tambah satu lagi. Siapa tadi ini? Mas Farhan sudah, Mas Oni, Mbak V, Mbak Aca. Siapa lagi nih yang memilih cerita kedua? Ada Mbak Almira Syakira sama Mbak Aurel, Neisa. Sudah ada gambaran? Aurel, Syakira, sama Mbak Neisa? Sudah? Sudah Us. Sudah ya. Yang sudah punya gambaran bisa langsung dibuat sketsa dulu nggih. Tokohnya siapa saja, nanti latarnya mau di mana gitu ya, sambil diorek-orek gitu ya. Kalau jam ini tidak mungkin selesai ya, karena kalau kita itu menulis cerita itu membutuhkan waktu yang lama juga, harus cari inspirasi. Setidaknya setelah mendapatkan awalannya dulu, kita sudah punya gambaran, nanti tinggal dilanjutkan. Oh, paragraf 2 mau membahas ini, paragraf 3 ini gitu ya. Alurnya seperti apa? Yang penting sudah ada gambaran gitu nggih. Cerita yang ketiga, nih. Silakan raise hand. Yang tadi raise hand-nya diturunkan dulu nggih. Cerita yang ketiga, siapa yang mau memilih? Cerita ketiga, ini siapa ini? Kok gelap-gelap? Cerita ketiga, ini bercerita tentang pagi hari ya, sebelum pembelajaran. Ada yang mau memilih cerita yang ketiga? Silakan raise hand. Atau mungkin punya pengalaman sendiri di apa namanya penggalan cerita ini. Enggak ada cerita ketiga. Kalau yang cerita ketiga ini Ustazah sudah menuliskan nama tokoh utamanya, namanya Biru gitu ya. Bisa perempuan, bisa laki-laki. Enggak ada yang cerita ketiga. Ini enggak ada yang resen. Vida, Farel, Fakih, milih cerita nomor berapa? Mbak Daneva. Halo? Sudah, kita berganti ke cerita yang keempat. Nih. Cerita yang keempat seperti ini. Ini juga sudah ada nama ya. Ada satu tokoh yang sudah beri nama, namanya Aruni. Aruninya mau dibuat tokoh utama juga bisa, atau akunya ini nanti yang menjadi tokoh utama. Ada yang mau melanjutkan cerita yang ini? Ini bisa dibawa kemana-mana loh ya ini ya. Intinya atau settingnya di sekolah.
Tapi nanti bisa berkembang ya setelah pulang sekolah atau mampir kemana itu bisa dibuat setting atau latarnya bermacam-macam. Siapa yang mau cerita keempat? Ini tadi yang sudah resen cuma cerita 1 dan 2, yang cerita 3 dan 4-nya nggak ada. Mbak Ayu, Ayu cerita ke berapa? Sama Duma. Keempat, Us. Duma juga keempat. Iya. Ya, sudah ada ini bayangan? Gambaran mau dibawa ke alur apa? Sudah? Mbak Amana di Udah, Us. ya. J, ada Hasna. Hasna juga keempat. Dineza, Daneva. Ya, silakan dibuat sketsanya dulu, nggih. Ada lagi tambah 1. Mas Fadil. Halo Fadil. Halo Dil. Ya, Us, nama Ya, gimana ini Dil? Nanti ini cerita yang paragraf pertama seperti ini kira-kira mau dilanjutkan ceritanya seperti apa? Gimana Dil? Sudah ada gambaran? Belum, Us. Ya, dipikirkan dulu nggih. Tokohnya mau berapa? Kemudian nanti di akhir ceritanya mau seperti apa? Dibuat sketsa dulu. Yang lain gimana? Yang tidak resen, milih nomor berapa ini? Yang tadi belum Ustadzah Jawil. Mau cerita nomor berapa? Mas Arham, halo Arham. Ini biasanya Arham kalau mau buat sketsa pinter ini, mau dibuat good ending atau sad ending atau bad ending. Halo Arham. Sudah bergabung Arham? Halo? Oh, tidak ada respon Mas Arham. Albani, halo Albani. Kameranya enggak? Us, Ya. mohon maaf, Us. Aku masih ngantuk. Masih Belum ngantuk? bisa baca, Us. Belum bisa baca. Lah tidurnya jam berapa? Baru Halo? bangun langsung masuk Zoom, Us. Baru bangun langsung masuk Zoom. Lah mandi belum? Hah? Mas Albani? Alhamdulillah belum. Alhamdulillah belum. Astagfirullah. Lah tadi bangunnya jam berapa, Nak? Apa kesiangan? Tidurnya kemalaman? Apa efek habis vaksin? Jadi ngantuk terus gitu? Capek. Kira vaksinnya hari Jumat. Berarti ini belum vaksin? Enggak, udah enggak. Oh, sudah ya. Ini kan ya, cuci muka dulu ya biar tidak ngantuk. Makanya kok kameranya nggak di-on kan. Mas Badranaya, mau memilih cerita nomor berapa Badranaya? Halo? Mas Afis? Ini sudah ada tambah lagi yang resen. Mbak Aira, mau cerita nomor berapa Mbak Aira? Yang sudah memilih langsung dibuat sketsa nggih? Jadi sambil Ustadzah menanyakan dan diskusi dengan teman yang lain, bisa langsung dibuat sketsa nggih? Mau berapa paragraf, kemudian tokohnya siapa saja. Halo Mbak Aira, nomor berapa Aira? 4. Nomor 4, ya. Silakan dibuat ininya dulu nggih, kerangkanya dulu ya. Terus ini Mas Handaru, halo selamat pagi Handaru. Apakah masih di belum di Solo atau sudah di Solo Handaru? Halo Handaru. Tidak ada respon. Mas Keanu. Halo Ken. Ya, Ya. Mau milih cerita nomor berapa Ken? 4. Nomor 4. Ya. Dibuat kerangka dulu nggih. Kosa? Ini yang belum resen usah datanya satu-satu nggih. Nomor 2, Us. Nomor 2 ya. Dibuat kerangkanya dulu nggih atau sketsanya dulu. Terus lagi yang belum Ustadzah tanya tadi Mas Satria. Halo Satria. Satria. Iya, Us. Ya, cerita nomor berapa Satria? Yang nomor 2, Us. Ya, sudah di screenshot atau sudah tahu paragraf yang pertama tadi? Sudah tahu. Ya, sip. Mbak Alis? Nomor berapa, Alis?
Halo Alis. Lompat dulu aja. Belum ada tanggapan. Mas Farel. Nomor berapa, Rel? Kayaknya nomor 2. Us, itu nanti kita ngasih judul sendiri toh. Ya, nanti yang mau beri judul kalian ini kan tidak apa namanya belum usah ada beri judul ya. Tentunya kan nanti kalian juga kalau membuat judul harus sesuai dengan ceritanya. Makanya judulnya belum ada. Gitu ya. Kalau Usada biasanya memberi judul itu setelah ceritanya selesai itu baru memikirkan apa namanya memberi judul. Sudah ada bayangan cuma nanti fixnya itu kalau cerita sudah selesai baru Usada beri judul. Tapi temanya sudah dapat. Tadi siapa? Mas Fahri. Milih cerita nomor berapa, Dek? Halo Fahri. Yang belum menjawab Fahri, kemudian Arham. Mbak Fida. Milih nomor berapa? Halo Fida. Ini banyak yang kameranya tidak nyala ya, jadi nggak terlihat dari sini. Terus aku belum tahu. Belum tahu gimana, Fahri? Belum tahu ceritanya? Kok belum tahu ceritanya? Belum tahu paragraf yang mau dipilih? Ya. Ya, Mau diulang? enggak. Enggak. Lah, mau memilih yang nomor berapa dulu? 1, 2, 3, atau 4? 4. 4, berarti ini ya. Nah, ini sudah ada awalannya seperti ini. Nah, tinggal kamu menambahkan tokohnya siapa saja. Itu ya. Silahkan diorek-orek dulu. Tidak harus jadi sekarang. Enggak mungkin kalau harus jadi sekarang ya kita waktunya cuma 30 menit. Nanti bisa dilanjutkan di Minimal apa maksimal dikumpulinnya kapan? Enggak ada dikumpulkannya toh. Dikumpulkannya berarti ya besok ketika ketemu Sada di sekolah. Berarti kalau yang absen 1 sampai Kalau misalnya belum Us, selesai, kalau Us. Senin belum selesai gimana? Kan hari Sabtu kan insya Allah nggak ada kegiatan pembelajaran toh. Insya Allah bisa kalian lanjutkan. Atau mungkin nanti Kalau malam. masalahnya kalau misalnya biasanya kalau Sabtu pagi Mau ada pergian gitu ya? kegiatan itu pergi terus. Kan ada minggunya atau Ahad pagi, Ahad siang, Ahad sore ya. Nanti juga nggak liburan kemana. Waduh. Minggu itu libur, Us, nanti diajak pergi, nggak Ya. bisa. Berarti kan minggu malam nggak libur toh. Minggu malam itu kan persiapan untuk pembelajaran hari Senin toh. Biasanya kan Hari kalian ini juga kan bisa. ya hari ini juga bisa. Besok itu kegiatannya tidak ada pembelajaran, hanya mengikuti kegiatan apa istilahnya aja Maulid Nabi. Nanti kalian menyimak dari Zoom atau YouTube itu saja. Jadi tidak ada kegiatan pembelajaran. Nanti bisa dilanjutkan hari Jumat atau hari Sabtunya. Itu ya. Insya Allah waktunya cukup. Itu ya diusahakanlah. Gitu nggih. Jadi hari Senin ketika bertemu US di kegiatan tatap muka nanti bisa dibawa sekalian gitu ya. Gitu nggih. Bisa toh? Ya, insya Allah. Insya Allah kan ada hari nanti malam ya, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad. Nah, gitu. Us, berapa paragraf maksimal? Tidak ada batasannya. Terserah atau tergantung dari pengembangan atau cara kalian untuk membuat cerita. 4 paragraf doang boleh nggak, Us? Boleh. Kalau dirasa 4 paragraf itu sudah selesai, ada konfliknya, ada penyelesaiannya, ya enggak apa-apa. Kan tergantung pengembangan masing-masing anak, gitu nggih. Jadi tidak usah dipaksakan. Namanya cerita itu kan bebas. Ada pengalaman sendiri gitu boleh nggak? Pengalaman sendiri boleh banget. Kalau membuat cerita itu ada yang penulis itu berdasarkan pengalaman sendiri tetapi agak dibuat tidak nyata gitu loh, ada rekaannya atau ada fiksinya. Bisa ditambah-tambah atau dibuat menjadi apa istilahnya pengembangan alurnya yang agak berbeda. Jadi tidak sama plek dengan apa yang kita alami gitu. Hasna kalau sama yang dialami dari cerita 1 sampai 4 yang mana, Has? Yang sesuai pengalaman pribadi nomor berapa? 4 sih, Us. Nomor 4. Gitu ya. Ada lagi yang mau ditanyakan? Us, cerita horor boleh apa enggak? Us? Cerita horor. Lah kalau cerita horor dari cerita 1 sampai 4 ini yang cocok dijadikan cerita horor yang mana? Enggak tahu. Tidak usah yang horor-horor yang sesuai kita alami saja. Gitu ya.
Tapi kalau mau dibawa ke situ dan bisa pengembangan alurnya ya nggak masalah. Berarti cara membuat apa namanya mereka ceritanya bagus itu kalau sampai dibawa ke situ. Nek Ustazah sendiri belum bisa kalau membaca cerita horor gitu belum. Tidak ada gambaran ke situ. Ada lagi yang mau disampaikan ke Us? Terus kan tadi kan aku milih nomor 1. Nah, contoh nanti kalau aku mau ganti sama nomor 3 gitu boleh nggak? Ya enggak apa-apa. Nggih, kan masih ada waktu untuk mengubah. Yang jelas ditulis tangan nggih. Tidak usah menggunakan komputer biar tangannya itu lemes. Ternyata menulis itu ada manfaatnya itu ya. Secara psikologis orang menulis itu kan tangannya bergerak atau lah. Itu ada nilai-nilai positif yang bisa kita ambil ketika kita itu menggerakkan tangan dan menulis. Itu ada efeknya. Itu ya. Terus kalau misalnya kalau kayak gitu harus pakai tegak bersambung atau boleh Enggak usah, biasa saja. Kalau mau pakai tegak bersambung ya boleh. Mau huruf lepas nggak apa-apa. Yang penting tulisannya bisa terbaca jelas ya. Kemudian jangan lupa kalau memulai paragraf menjorok ke dalam gitu nggih. Diberikan apa namanya? Kayak perbedaan antara baris pertama dan baris kedua, menjorok ke dalam gitu nggih. Kemudian kalau ada dialog, nah misalkan ada yang diomongkan di di paragraf itu berarti harus ada tanda bacanya, tanda petik 2. Tapi aku masih bingung kalau pakai seperti itu enggak usah apa namanya bingung ya, dituliskan sebisanya, nanti bisa dibetulkan gitu ya. Gitu nggih. Jadi kalau menulis itu tidak perlu berpikir berat-berat, nanti ejaannya gimana? Nanti ini benar atau enggak usah ditulis dulu saja. Nanti tinggal di akhir-akhir itu dilihat atau dibaca ulang. Nanti misalkan ada kesalahan tinggal dibetulkan gitu ya. Atau nanti ustadzah yang bertugas untuk membetulkan, ya. Dengan percakapan biasa kalau saya pakai huruf kata tidak kan Kalau di cerita itu kan biasanya ada ya, ya, ada sesuatu dialog itu loh. Ya kayak kalau kamu membaca cerpen atau novel itu kan di dalamnya mesti ada dialog ya. Ini kata siapa itu loh. Kalau dicontoh ini ada enggak ya? Nah, ini loh contohnya nih loh, Dek. Ini kan ada dialog toh, biru ibu tunggu di kantor ya. Ada hal penting yang ini bicarakan dengan kamu. Ini kan contoh dialog, contoh percakapan di dalam sebuah cerita. Itu kok pakai koma akhir-akhirnya, Us. Sebentar. Akhir-akhirnya kok pakai koma? Yang mana? Ini toh? Enggak, ini kan titik. Kecuali kalau di sini ada kalimat ini koma terus dilanjutkan. Kata Bu siapa lah itu ada koma, tapi ini karena kalimatnya cuma selesai di sini berarti harus diberi tanda titik itu ya. Kalau cerita yang lainnya ada enggak, coba lihat. Nih, ini ada juga. Ini contoh percakapan yang ada di dalam sebuah cerita. Ini ya Allah, apa yang harus aku lakukan? Ucapku lirih lah. Ini kan dialog secara langsung ini. Ini juga. Us, itu kok sebelum Kak ada tanda koma atau Us? Ada yang bisa menjawab? Ada yang masih ingat? Ini namanya penggunaan tanda koma, nggih. Tanda koma itu dipakai sebelum kata sapaan. Kak itu juga sapaan ya, maka sebelumnya harus ada tanda koma. Ada apa, Kak? Gitu ya. Gitu nggih. Oh, ternyata waktunya sudah habis. Yang penting kalian sudah memilih dari cerita yang Ustazah sajikan tadi. Tinggal nanti di sela-sela waktu kalian bisa nanti diselesaikan gitu ya. Yang jelas itu harus original atau harus asli ide dari kalian gitu ya, biar kita terbiasa untuk menulis. Itu saja ya untuk kegiatan hari ini sebagai refreshing setelah kemarin kita belajar secara itu ya apa istilahnya teori ya, ini kita refreshingnya menulis saja. Itu nggih. Saya akhiri karena ini Ustaz Esa sudah datang. Nanti bisa dilanjutkan di lain kesempatan. Yang masih bingung nanti Ustazah beri waktu untuk bertanya lewat WA gitu ya. Terima kasih atas perhatiannya. Ustazah akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.